semester 4 ya. Semester 4, jadi nanti sebelum masuk ke semester 4 kita fokus pada upaya pencapaian pembelajaran. Materinya, kemudian evaluasi seperti apa, coba kita mencoba untuk merefleksikan dulu, merenung. Refleksi itu kan seperti kita berkata ya, kita berkata. Kalau dalam konteks Islam ya, muhasabah. Jadi kita coba merefleksikan. Nanti bisa kalian tuliskan, saya sediakan ada 3 fitur yang berbeda. Ini yang pertama, silakan kalian tuliskan tentang pengalaman belajar kita di semester 3. Jadi mungkin ada media atau ada metode atau ada sumber belajar yang masih perlu kita tinggalkan, improve lagi. Kemudian mungkin kalau sudah baik, apa sih yang perlu dipertahankan? Itu berarti kan menyoroti pembelajaran kita di semester lalu, atau bisa juga kira-kira di semester 3 itu dalam diri kalian itu seperti apa sih dalam pembelajaran? Kira-kira apa yang perlu kalian tinggalkan dalam diri kalian? Itu untuk refleksinya. Jadi bisa tidak hanya 1 poin ya, bisa beberapa poin. Kemudian yang kedua, nanti tolong dituliskan juga harapan atau resolusi kita di semester 4. Jadi saya tahu apa mau ya, apa mau tuliskan harapan kalian nanti tentang yang pertama ya, tentang metode, media atau sumber belajar yang kira-kira bisa kita pakai di semester 4. Mungkin saya nggak ada pikiran untuk metode atau media dengan variasi seperti ini, tapi kamu punya ide, bisa tolong kalian tuliskan. Jadi saya ada gambaran. Walaupun kan ini ada 30 berapa? 6 ya, gambar 1 35. 35 pemikiran yang berbeda, ide yang berbeda, mungkin nggak semuanya bisa kita terapkan, tapi setidaknya ada hal-hal umum yang nanti bisa kita coba terapkan. Jadi silakan harapannya dituliskan di situ, akan pembelajaran kita bisa lebih bermakna. Ada nilai-nilai positif yang kemudian bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari. Kemudian di harapan ini kan mungkin sikap atau karakter yang mungkin bisa kalian tingkatkan lagi di semester 4 biar nggak hanya sejarah sih, tapi mungkin dengan pembelajaran lain juga bisa lebih bagus dan lebih apa ya, bermakna atau lebih berguna, berdaya guna untuk kalian semua. Kemudian, nah ini yang nomor poin ketiga ini biasanya penilaian. Tapi nggak ada salahnya, silahkan nanti kalian tuliskan penilaian kalian atau penugasan apa yang kira-kira bisa kita pakai di semester 3. Kalau punya ide-ide kreatif tentang tugas-tugas apa yang lebih ini lebih wah gitu, silahkan nanti kalau dituliskan. Ya, tugas atau penilaian kalian yang seperti apa. Kalau di semester lalu kan kadang kemarin kan apa Covid 365 ya. Nah, nanti mungkin pakai apa dan di apa dituliskan di sini. Kemudian keyakinan kelas ini yang penting juga, karena biasanya kan yang kita kenal hanya tata tertib ya, aturan. Nah kalau tata tertib itu kan satu sisi, jadi yang membuat ya hanya satu pihak, tidak banyak pihak yang diatur kan, benar tidak? Tata tertib sekolah, kalian dilibatkan nggak dalam pembuatan? Enggak ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu beda. Di keyakinan kelas itu kita membuat semacam aturan kesepakatan bersama. Jadi aturan-aturan yang nanti atau kesepakatan yang diyakini itu nanti jadi keyakinan kelas. Jadi harapannya ada keterlibatan kalian dalam pembentukan itu sehingga ada dorongan dalam diri, oh saya ini kan sudah menuliskan ini. Jadi kalau saya nggak melakukan ya saya ada rasa malu dan rasa kurang bertanggung jawab. Sehingga kan mau tidak mau kan beliau saya yang menuliskan, jadi saya harus melakukan. Jadi harapannya nanti ada dorongan dalam diri kalian untuk melakukan keyakinan kelas tadi. Nanti tolong keyakinan kelas ditulis dengan bahasa yang positif ya. Misalkan biar kenyamanan di kelas ini dalam pembelajaran atau tercapai, tidak membuang sampah di sembarang tempat misalnya. Kan ada kata tidak toh, itu kan kata tidak. Mungkin bisa dihilangkan dan diganti dengan kamu
dulu itu bisa dituliskan. Jadi nanti itu yang menjadi kesepakatan kita bersama biar kelas selama pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Ada pertanyaan? Jadi nanti saya akan kelihatan kertas besar, hasilnya nanti silakan dibacakan di situ. Ini menjadi refleksi harapan maupun keyakinan. Jadi ya, sementara ya. Sudah menuliskan untuk refleksi harapan dan keyakinan kelas. Kalau bisa saya simpulkan ya, untuk yang refleksi ya karena ini kan udah 36 ya, 36 nggak masuk 35, jadi ada banyak pemikiran yang sudah dan banyak apa namanya perasaan yang berbeda-beda di semester 3. Tapi kalau boleh saya simpulkan, mungkin kekurangan saya di pembelajaran semester 3 ada yang menuliskan mungkin kalau menjelaskan bikin ngantuk gitu, mungkin suara saya yang kurang keras dan mungkin butuh hiburan semacam games kayaknya. Jadi kesimpulan itu loh. Kemudian mungkin butuh ice breaking. Waduh. Karena kita jam terakhir, ya. Kemudian sebagian besar menuliskan ya sudah cukup. Cuma di sini mungkin ada juga yang tugas kelompoknya dikurangi, ada yang mengatakan gitu. Jadi mungkin ada yang suka tugas kelompok, tapi ada beberapa yang mungkin tugas kelompoknya merasa terlalu banyak. Jadi nanti kita variasi. Mungkin kadang ada tugas individu yang mungkin tugasnya juga nggak terlalu yang sulit gitu ya. Kita seperti analisis sederhana dan sebagainya. Kemudian sebentar. Ya, untuk tugas kemarin variasi menurut saya supaya ada apa namanya penguatan di bakat aja sih. Kalau yang ini mungkin bakatnya ini nanti bisa ditingkatkan gitu. Dan mungkin di semester ini diharapkan tugas mungkin ada beberapa yang menyarankan lebih bervariasi lagi dan metodenya bervariasi lagi. Nah ini yang belum dijabarkan variasinya mungkin seperti apa yang saya belum ada gambaran, tapi kalian sudah ada gambaran, nanti mungkin bisa ditambah ya, DM ya, DM aja. Jadi kalau di sini harapannya soal ulangan nggak sulit-sulit. Bisa ya. Mungkin soal sudah salah romantis sekali. Bisa. Terus mungkin ada game di pembelajaran, insya Allah dibicarakan. Kemudian ada juga yang suka diskusi kelompok gitu ya, tapi nanti kita ngaruh apa namanya nyambung keyakinan kelas. Jadi ada yang suka diskusi kelompok, misalkan ada diskusi kelompok, ada tugas kelompok yang bisa menjadi apa bagian dari penilaian, itu dikerjakannya juga bersama-sama ya. Jadi di sini saya tadi lihat sekilas tentang keyakinan kelas. Kalau diskusi kelompok yang kerjakan atau tugas kelompok jangan hanya satu dan sebagainya. Jadi kalau kita simpulkan, silakan nanti solid dan gotong royongnya ditingkatkan ya. Jadi jangan sampai kalau ada tugas kelompok itu yang kerjakan cuma satu. Jadi kerjasamanya, gotong royongnya nanti silakan ditingkatkan. Kemudian menjaga kebersihan kelas karena TS sudah nggak ada, jadi tanggung jawab piket, saling mengingatkan satu sama lain untuk menjaga kebersihan kelas dan nyaman itu loh. Kemudian kalau ada penugasan dikerjakan tepat waktu karena kalau telat kan apa istilahnya kurang efektif juga. Kemudian aktif dalam pembelajaran dan saling menghargai ini ya. Jadi kalau misalkan ada tugas kelompok, ada presentasi kelompok gitu ya, tolong dibenarkan penggunaan HP-nya juga tolong dibatasi dalam artian kalau memang sudah saatnya menggunakan HP untuk pembelajaran ya silakan. Nanti kalau ada teman yang sudah bisa di depan presentasi itu ya dihargai. Dengan cara apa? Salah satunya HP-nya di ini diletakkan. Jangan sampai tidak status tinggi. Harapannya sih itu aja kesimpulan saya. Nanti saya baca lebih lanjut jika nanti kita sepakati menjadi keyakinan kelas kita bersama saat pembelajaran.
nanti materi minggu depan, kemudian kita rencanakan bahwa baik bisa kalian berikan. Terima kasih ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Repot kabarnya Bapak. Kalau kamu bulan-bulan senang mana ya bulan panas. Sama. Jadi pada kesempatan hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan tentang penilaian atau asesmen kurikulum merdeka maupun untuk persiapan K13 di semester berikutnya. Nanti akan saya sampaikan sedikit tentang asesmen K13, pengalaman saya ya Bapak Ibu. Nanti saya share berbagi pemahaman tentang penilaian diagnostik non kognitif dan diagnostik kognitif itu seperti apa sesuai pemahaman saya. Karena mungkin pemahaman saya masih terlalu dangkal, jadi nanti sharing saja. Kalau saya biasanya menggunakan ini, jadi nanti Bapak Ibu bisa mengkoreksi dan bisa mengembangkan penilaian yang nanti saya share yang saya lakukan. Kemudian nanti gambaran yang saya lakukan tentang penilaian diagnostik kognitif dalam bentuk penilaian formatif maupun penilaian sumatif. Sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan semua, tapi terkadang kalau saya sih kadang bingung formatif itu seperti apa, kalau sumatif masih paham sih karena kaitannya dengan nanti nilai kognitif sesuai yang diikuti. Nah nanti dalam hal ini saya akan sharing tentang contoh-contoh instrumen yang pernah saya buat. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa hanya sebagai ini aja pertimbangan karena pasti Bapak Ibu sudah